Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Miss Nurul di pembelajaran tematik. Nah, kemarin kalian telah menyelesaikan subtema ketiga dan mengisi atau mengerjakan evaluasi subtema 3. Kita lanjut ke subtema 4. Masih di tema 2. Nah, ini subtema terakhir sebelum kita melaksanakan PTS ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kalian bisa dibuka halaman 133 buku paketnya. Gemar membaca. Nah, sebelumnya kita sudah belajar gemar bernyanyi, gemar menari, gemar olahraga ya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari subtemanya yaitu gemar membaca. Siapa yang suka membaca buku di rumah? Ya, membaca buku bacaan, membaca buku cerita, membaca buku dongeng atau komik atau bahkan membaca buku pelajaran. Nah, kita seringkali ya membaca buku pelajaran atau membaca buku cerita. Nah, buku adalah sumber ilmu. Membaca buku menambah ilmu. Ayo gemar membaca. Gemar membaca bukan kegiatan yang sia-sia. Iya, jadi kalau kalian banyak baca, berarti banyak pengetahuan yang kalian dapatkan ya. Iya, jadi misalnya tadinya nggak tahu nih dongeng-dongeng atau cerita-cerita rakyat yang ada di daerah-daerah, tapi karena kita sudah membacanya kita tahu ya. Kayak kita membaca pelajaran nih tentang misalnya bangun ruang, tentang sikap-sikap yang baik dilakukan. Karena kita membaca jadi kita mengetahuinya ya. Kalau misalnya hobi membaca itu bagus untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini si Togar gemar membaca. Ia senang membaca cerita petualangan. Nah, biasanya anak laki-laki senang nih cerita-cerita tentang petualangan ya. Ayah sering membelikannya buku cerita. Togar membacanya sepulang sekolah. Ayo biasakan membaca kegiatan yang bermanfaat. Duduklah dengan benar saat membaca. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar ya tentang sikap duduk yang baik saat menulis, menggambar, serta membaca. Karena kita juga sudah mempelajari ada gangguan-gangguan pada tulang ketika kita duduk dengan posisi yang tidak benar, seperti apa? Lordosis ya. Nah, silakan kalian beri tanda centang sikap yang baik dan beri tanda silang sikap yang tidak baik di halaman 134 ya. Ada si Togar lagi tiduran nih sambil baca buku. Ini kira-kira baik atau tidak? Terus ada yang seperti ini, duduk dengan tegak ya. Posisi jarak antara mata dan buku itu kira-kira 30 cm ya. Kalau yang ini sikapnya dia membungkuk ya sampai dagunya itu di atas meja ya, sampai nggak kuat tuh nahan kepalanya sendiri. Nah, kalau yang ini gambar yang terakhir dia membaca buku tanpa meja ya. Biasanya jaraknya jadi terlalu jauh ya, bisa menyebabkan apa? Matanya nanti rusak ya. Silakan kalian beri tanda checklist dan tanda silang pada sikap yang membaca yang baik maupun yang tidak baik. Nah, di buku kalian ada di halaman 134 itu membaca nyaring ya. Rasti dan teman-temannya ke perpustakaan. Jadi tempatnya banyak buku itu di sekolah, di perpustakaan. Nah, di sekolah kita juga punya perpustakaan. Kemarin juga pertama kali sudah sama Miss Cici ya belajar atau dengan dongeng ya. Rasti dan teman-temannya ke perpustakaan.
Di perpustakaan banyak buku bacaan. Mereka mencari buku di rak buku ya. Ada buku cerita dan ada majalah. Mereka memilih bacaan yang mereka sukai. Mereka lalu duduk di ruang baca. Mereka membaca buku dengan tenang. Di perpustakaan itu harus tertib. Jadi kalau misalnya di perpustakaan itu kita tidak boleh berisik atau malah ngobrol ya. Tidak boleh, harus berisik-berisik itu nanti akan dikeluarkan oleh petugasnya karena mengganggu yang lain. Kalian bisa melengkapi kata berikut ya. Misalnya ini apa? Ini apa sih? Buku, tulis B U K U ya, tulis tinggal ditambahin U-nya. Terus ini apa? Ini apa? Dan ini apa tuh ya gambarnya. Kalian bisa di halaman 135. Kalian tinggal menambahkan suku kata atau hurufnya. Ada yang per suku kata, ada hurufnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, siapa yang suka membaca bersama keluarga? Nah, biasanya ayah itu sukanya baca buku apa? Atau ayah sukanya baca koran nih, kita lihat ya, kita baca bersama. Kegemaran setiap orang berbeda-beda. Ada yang suka membaca. Di dalam keluarga berbeda kegemaran bacaannya. Iya, ayah suka membaca koran. Ibu suka membaca majalah atau membaca resep-resep makanan tuh biasanya ibu ya. Kakak suka membaca buku cerita. Adik suka membaca komik ya. Iya, misalnya komik Doraemon. Semua saling menghormati kegemaran masing-masing. Tidak boleh mengganggu saat membaca. Jadi jangan kita pengen berebutan tuh bacaannya, terus kita gangguin kakak kita atau adik kita yang sedang membaca ya. Nah, di halaman 137 kalian bisa tulis ya. Kita akan mengidentifikasi kesukaan, jangan teman deh, anggota keluarga ya. Misalnya, Bu, aku di rumah cuma bertiga, nggak apa-apa tulis saja. Misalnya namanya siapa? Ayah, buku bacaannya apa yang disukai? Kamu tanya sama ayah. Sukanya biasanya buku bacaannya tentang apa, kemudian tulis judulnya ya. Misalnya ibu, buku bacaan yang disukai majalah atau resep makanan. Judul bukunya 1001 resep makanan terenak di dunia, misalnya gitu ya. Atau adik ya, boleh semuanya, tidak harus sampai banyak, tapi kalian silakan mengidentifikasi. Nah, kemudian kebiasaan membaca dapat dibiasakan melalui mendongeng. Rasti mendengar dongeng dari ibunya. Rasti menjadi senang membaca. Ibu Rasti sering mengenalkan huruf dengan kartu kata. Nah, ini kartu kata itu disebut flashcard ya. Ini seperti yang ada di buku buku paket kalian. Kalian nanti kita mencoba ya membuat kartu ucapan atau flashcardnya dengan nama kalian sendiri. Oke. Nanti di pembelajaran kedua kita akan membuat sesuatu. Apa itu nanti ya? Akan kita tunggu. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss Nunul mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.